Santo Carolus Borromeus. Gambaran besar. Carolus Borromeus atau dalam pengucapan Italia disebut Carlo Borromeo adalah seorang kardinal dan uskup agung Milan pada tahun 1564 sampai 1584. Dia adalah salah satu dari para reformis besar gereja pada masa kekacauan di abad ke-16. Carolus Borromeus bersama Santo Ignatius Loyola, Santo Philippus Neri, dan lain-lain memimpin gerakan untuk membendung pengaruh reformasi Protestan. Dia adalah seorang tokoh terkemuka selama kontra-reformasi berlangsung, dan ia bertanggung jawab untuk reformasi infernal gereja yang signifikan dalam tubuh gereja Katolik, termasuk pendirian seminar-seminar untuk meningkatkan mutu pendidikan para imam. Riwayat hidup. Carolus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil megah di Aro Novara, Italia. Ayahnya adalah Gilberto Borromeo, Count of Arona, dan ibunya bernama Margherita de Medici. Sama seperti para pemuda ningrat Italia lainnya, ia hidup serba berkecukupan. Tetapi, tidak seperti kebanyakan dari mereka, ia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan pada masa itu. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Karena itu, pada usia yang sangat muda ia sudah masuk seminar. Di sekolah, awalnya Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi ketekunannya membuat ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Masa itu adalah masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat amat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. Gereja dihadapkan pada reformasi Protestan. Gelombang protes terhadap kebijakan gereja berkecamuk deras. Carolus muda yang saat itu usianya baru 20 tahun dipanggil pamannya, Paus Pius keempat, ke Roma dan diminta untuk melaksanakan banyak tugas penting. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal dan pada 7 Februari tahun yang sama ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia baru ditabiskan menjadi diakon pada tanggal 21 Desember tahun 1560 dan ditabiskan imam 4 September 1563 dan ditabiskan menjadi uskup pada 7 Desember 1563. Ia juga menjabat sebagai sekretaris negara Vatikan dan menjadi anggota Kuria Romana. Tugas utamanya adalah mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Paus meminta Santo Carolus untuk mempersiapkan konsili Trente dan sekaligus menjadi wakil dari tahta suci pada saat konsili itu berlangsung. Carolus berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang sangat dibebankan kepadanya dengan baik. Setelah konsili Trente, Carolus menjadi tokoh yang sangat getol dalam usaha mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili tersebut ke dalam kehidupan umat. Ia bahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, agar ia bisa lebih memiliki waktu untuk memperbarui kehidupan iman umat di keuskupannya Milano. Di Milan, Kardinal Carolus menjadi suri teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki selai jubah lusuh berwarna hitam. Tetapi di hadapan umum, ia berpakaian seperti layaknya seorang kardinal. Ia ambil bagian dalam upacara-upacara gereja dengan penuh hormat dan wibawa. Dalam melaksanakan tugas pengembalaannya yang penuh kesibukan, Kardinal Carolus senantiasa cemas kalau ia bisa semakin jauh dari Tuhan karena banyaknya godaan di sekelilingnya. Oleh sebab itulah, setiap memiliki waktu luang, ia selalu berlatih menyangkal diri terhadap segala kesenangan dan senantiasa berusaha untuk rendah hati serta tabah. Penduduk kota Milan awalnya mempunyai banyak kebiasaan buruk dan percaya pada banyak tahayul. Namun, dengan peraturan-peraturan yang bijaksana dan dengan kelemahan lembutan serta kasih sayang dan dengan teladan hidupnya sendiri yang mengagumkan,
Santo Carolus menjadikan keuskupannya teladan bagi reformasi gereja seluruhnya. Ketika suatu wabah ganas menyerang dan mengakibatkan banyak kematian di Milan, Kardinal Borromeus tidak memberikan hal-hal lain kecuali merawat umatnya. Ia berdoa dan bermati raga dengan keras. Ia membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya membagikan makanan bagi mereka yang kelaparan. Ia bahkan mendirikan altar di jalan-jalan agar orang-orang yang sakit dan sekarat itu dapat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi lewat jendela rumah mereka. Orang suci ini tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong rakyat sederhana. Suatu ketika, ia menghabiskan waktunya untuk menemani seorang bocah pengembala hingga bocah tersebut dapat berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Menjelang ajalnya, pada usia 46 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Dan ia pun wafat pada tanggal 3 November tahun 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1610.